ada anak misalnya mondok pesantren misalnya atau belajar walaupun sudah dewasa tetap di pondok, kemudian orang tuanya ini apa, tetap memberikan ongkos atau mengirimi untuk anaknya yang di pondok, ini malah lebih bagus lagi. Karena sebagai satu yang pertama dari kecilnya itu sudah menggugurkan kewajiban, yang kedua itu untuk proses mencari ilmu itu sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan, maka ini lebih bagus lagi. Dan anaknya yang seperti ini harus patuh kepada orang tua, karena dibiayai oleh orang tuanya. Karena sebenarnya itu orang tua sudah tidak wajib lagi, asalkan orang tua itu dari kecilnya sudah mendidik. Tapi kalau misalkan dari kecilnya orang mendidik, kemudian setelah dewasa orang tuanya menyesal supaya dididik ini, ya tidak apa-apa, sebagai tebusan daripada yang, sebelum balik. Nah, ini harus diketahui karena ini adalah kewajiban. Maka jadi orang tua harus tahu hukum-hukum yang seperti ini, supaya nanti tidak terkena dosa. Jangan menyesal nanti ketika sudah tua karena tidak mendidik anaknya. Maka dipikirkan dari sekarang, yaitu dididik dari mulai kecil sejak umur 7 tahun. Kalau sudah dewasa, sudah kewajiban-kewajiban tadi sudah gugur. Yang jelas sudah kewajiban. Tapi tetap bukan berarti, orang tua, saya kewajibannya sudah selesai. Terus kemudian tidak dipantau, tidak ini juga salah. Karena ada keseimbangan. Meskipun demikian adalah yang namanya anak ya tetap anak, tidak bisa dipungkiri aliran darah itu tidak bisa putus. Meskipun diingkari tetap tetap saja namanya hubungan darah itu nggak bisa diingkari, tidak bisa diputus. Walaupun berusaha bagaimana mutus tidak bisa, karena itu hubungan darah sampai kapanpun ila yaumil qiyamah. Tetap harus ada proses pendidikan. Karena orang tua yang baik juga selalu memperhatikan anak-anaknya bagaimana pendidikannya dari mulai kecil sampai dewasa, sampai kapanpun supaya menjadi anak yang soleh, solehah. Orang tua juga perlu menjadi orang tua yang soleh, solehah. Dan sampai orang tua menjadikan anaknya itu durhaka. Itu karena sebab-sebab banyak. Kadang orang tuanya itu kurang mengerti tentang anaknya. Akhirnya anaknya jadi berani sama orang tua. Makanya orang tua harus tahu memposisikan diri sebagai orang tua bagaimana. Anaknya juga harus tahu bagaimana memposisikan diri sebagai. Nah ini jadi kewajiban orang tua itu aslinya detiknya sampai pada batasnya sampai pada ketika anak itu balik rosyid. Ketika balik dia normal lah istilahnya, kiranya itu normal. Ya tadi solahiyatuddin wal ma'al. Dari segi agama bagus, dari segi penggunaan tasarrufat maliyah juga bagus. Dari segi dunianya juga berpikir berpikir normal, dari segi agamanya juga berpikir normal. Kalau ini karena untuk madhab lain itu tidak seperti itu. Madhab lain tidak seperti itu. Madhabnya Malik, Imam Malik juga tidak seperti itu. Madhabnya Abu Hanifah juga, madhab Hanafi tidak seperti itu. Tapi kita ini madhab Syafi'i adalah kalau disebut rasyid atau rusdan, maka ada dua qaid. Itu dilihat dari segi agamanya, juga dilihat dari segi dunianya. Kalau dua-duanya bagus, baik, maka disebut rasyid. Nah, ini nanti di bab muamalah nanti ada rasyid itu bagaimana. Di bab muamalah, dan lain-lain itu nanti ada pembahasan tentang masalah rasyid. Tapi secara ini, maka kalau anak sudah balik dan baliknya itu rasyid, maka itu berarti kewajiban orang tua sudah selesai. Tapi bukan berarti kemudian dilepas, tidak. Karena orang tua itu juga harus membimbing anaknya bagaimana anaknya agar menjadi orang yang soleh, solehah. Walaupun sudah balik tetap harus dipantau, harus dididik, pendidikannya juga harus diperhatikan. Setelah itu kemudian lepas, ini tidak wajib. Dan anaknya juga harus tahu bahwa kewajiban-kewajiban orang tua itu bagaimana. Oleh karena itu, pendidikan itu sangat penting dan itu asas atau dasar
bagaimana kita melaksanakan syariat-syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang anak tahu kewajibannya bagaimana dan hak-haknya bagaimana, yang orang tua juga harus tahu kewajiban dan hak-haknya bagaimana. Kalau butuh pendidikan, yang pendidikannya itu harus bayar, karena tidak bisa dididik sendiri misalnya, dipondokan atau disekolahkan, kan butuh ongkos, butuh biaya, maka biayanya itu ditanggung oleh siapa? Nah ini seperti menjalankan mengajarkan Quran, mengajarkan adab dan lain-lain, kewajiban-kewajiban syariat ya, yang larangan-larangan syariat itu semuanya, itu dibebankan adalah dari harta yang dimiliki anak itu. Kalau memang anak itu punya harta. Misalnya kalau ada orang tuanya nggak ada, dia dapat warisan misalnya. Ada warisannya dari orang tuanya, maka ongkos itu untuk belajar, mondok, sekolah, dan lain-lain itu dari hartanya dia. Kalau ada, kalau punya harta anak kecil ini. Tapi kalau anak kecil ini tidak punya harta, tidak punya harta dari mana? Orang tuanya masih ada, ininya masih ada, nggak ada warisan, nggak ada apa istilahnya. Maka bagaimana? Ini nanti dibebankan kepada bapaknya. Yang pertama, bebannya adalah bapaknya yang membayari, yang mengongkosi, yang mengirimi atau menanggung biaya pendidikannya. Nah, kalau bapaknya juga tidak ada, summa ala ummi, wajib bagi ibunya. Ini urutannya. Nah, ini urutannya. Jadi, harta yang dikeluarkan untuk itu, untuk pendidikan anaknya, itu adalah dari tadi urutan, dari hartanya sendiri anak kecil itu kalau memang punya harta. Kalau anak kecil tidak punya harta, maka gimana? Dikeluarkan dari bapaknya. Bapaknya juga tidak ada, maka bagaimana? Dari ibu. Ini secara bergantian, secara berturut, secara teratur. Jadi hartanya siapa dulu, kalau memang punya harta ya hartanya dia, kalau nggak ada berarti dari bapaknya. Bapaknya juga nggak ada harta ya dari ibunya. Ini ongkos atau biaya pendidikan dari anak-anak dalam berpendidikan, yaitu mengajari masalah syariat-syariat. Mondok lah kalau sekarang kan mondok atau sekolah ya itu. Nah ini eee, harus diperhatikan karena kita sudah tahu hukum-hukum ini, maka orang tua juga harus memperhatikan seperti ini. Dan anak yang sudah dewasa, ya kita-kita ini yang sudah dewasa juga harus tahu bagaimana kewajiban kita terhadap orang tua, dan orang tua juga harus tahu bagaimana kewajibannya kepada anak-anak.